Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Devi Jasa Putri dengan NIM 1911031298, nomor absen 05 dari kelas 3F. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait video skenario model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Model pembelajaran sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, apalagi oleh seorang guru, yaitu tenaga pendidik, untuk mengajar peserta didik menjadi generasi yang unggul. Model pembelajaran berkaitan dengan proses pengajaran yang dilakukan oleh guru dan yang diterima oleh siswa. Model pembelajaran banyak ragamnya. Ada model pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif yang tentunya ada juga bagian-bagian atau tipe-tipenya. Dan untuk pembahasan kali ini saya membahas tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Baik, model pembelajaran kooperatif secara umumnya ialah model pembelajaran yang menekankan siswanya untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok. Biasanya pada model pembelajaran ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang memudahkan cara pengajaran guru untuk siswa tersebut terkait tentang materi-materi yang diajarkan oleh guru. Model pembelajaran kooperatif ini tentu saja sangat membantu siswa dalam mengerjakan segala tugas ataupun lembar kerja yang diberikan oleh guru secara berkelompok antar siswa satu dengan siswa lainnya, sehingga siswa dapat memecahkan masalah dan juga menentukan tujuan dari pembelajaran materi tersebut. Model pembelajaran kooperatif ini tentu saja dapat meningkatkan prestasi siswa, menjalin hubungan yang harmonis, yaitu hubungan sosial antara siswa satu dengan siswa lainnya, dan juga siswa di sini dapat meningkatkan kesadaran dalam menghargai pendapat dan juga menghormati segala pendapat dan menerima pendapat-pendapat dari siswa lain terkait jawaban tentang materi yang guru jabarkan. Di sini saya akan membuat skenario pembelajaran model kooperatif tipe STAD kepada murid kelas 5 SD, yaitu muatan pembelajaran IPA. Pada model pembelajaran yang saya berikan kepada siswa ini, saya berharap siswa dapat berkolaborasi dan elaborasi kepada siswa lainnya untuk menemukan jawaban yang tepat, saling bertukar jawaban, saling bertukar wawasan, tentu saja saling bertukar ilmu pengetahuan, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang maksimal ataupun optimal untuk menjawab pertanyaan ataupun lembar kerja yang saya berikan kepada siswa. Baik, adapun langkah-langkah atau sintaks dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini yang saya akan berikan kepada siswa. Pada tahap pertama, saya akan menggunakan yaitu penyampaian tujuan dan juga motivasi kepada siswa. Tujuan di sini yang dimaksud adalah saya akan memberikan materi muatan pembelajaran IPA kelas 5 SD. Berarti saya akan memberitahu siswa terkait tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran ini. Sedangkan motivasi yang saya maksud di sini ialah saya akan memotivasi siswa untuk giat belajar dan juga semangat dalam materi pembelajaran yang saya berikan. Setelah saya melakukan pada tahap pertama, saya akan beranjak pada tahap kedua, yaitu pembagian kelompok. Pada satu kelas, saya akan membagi menjadi beberapa kelompok, yang satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Pada pembagian kelompok ini, tentu saja saya akan memprioritaskan keberagaman yang dimiliki oleh siswa, seperti tidak membedakan jenis kelaminnya, tidak membedakan kepintarannya, dan juga tidak membedakan karakteristik luarnya. Tujuan dari dibentuknya keberagaman antar kelompok yaitu agar siswa satu dengan siswa lainnya saling menambah wawasan dan juga ilmu-ilmu. Dan tidak dalam satu kelompok itu tidak ada yang pintar, unggul, ataupun paling berprestasi. Di dalamnya yaitu sama rata dan saling menuntut ilmu. Setelah pembagian kelompok sudah terlaksana dengan optimal, maka saya akan beranjak pada langkah ketiga, yaitu presentasi guru. Pada presentasi guru yang dimaksud kali ini ialah saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait muatan pembelajaran IPA kelas 5 SD tentang organ pernafasan manusia dan hewan. Pemaparan yang dilakukan oleh guru tentu saja sangat bermanfaat bagi siswa, karena pemaparan tersebut akan menambah wawasan ataupun pengetahuan siswa tersebut. Selain memaparkan materi, saya juga akan menjelaskan tujuan dari proses pembelajaran ini. Seperti siswa dapat mengetahui organ pernapasan pada manusia dan juga organ pernapasan pada hewan. Saya juga akan memotivasi siswa agar siswa dapat mengembangkan kreativitas dan keaktivitasannya. Pada materi yang saya berikan, saya akan
menyebutkan contoh-contoh nyata pada kehidupan sehari-hari siswa agar siswa dapat memahami materi yang saya berikan dengan jelas dan juga mudah. Selain dapat memahaminya dengan mudah, siswa juga akan mengasah keterampilan dan juga keaktifannya pada proses pembelajaran yang saya akan berikan. Setelah tahap ketiga sudah saya lakukan, saya akan beranjak pada tahap keempat, yaitu kegiatan belajar dalam tim. Pada tahap ini, saya akan mengajak siswa atau mengarahkan siswa bagaimana sistem kelompok yang akan saya berikan, yaitu saya akan memberikan lempar kerja pada tiap-tiap kelompok yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa dan kelompok tersebut secara bersama-sama melalui kerjasama yang baik. Pada materi yang saya berikan, saya harapkan siswa dapat memahami secara kelompok maupun individu agar pemahamannya berjalan secara optimal. Setelah masing-masing kelompok sudah bekerja, peran saya sebagai tenaga pendidik di sini yaitu melakukan pengamatan kinerja pada tiap kelompok maupun individu siswa. Dan juga saya akan memberikan bimbingan kepada siswa jika siswa mengalami kesulitan. Setelah tahap 4 sudah terlaksana, kita akan beranjak pada tahap akhir, yaitu kuis atau evaluasi. Pada tahap ini, saya sebagai guru akan mengadakan kuis perorangan untuk siswa demi menggapai tolak ukur siswa terkait pemahaman materi yang saya berikan pada kelompok tersebut. Pada sistem kuis ini, saya akan menyuruh siswa untuk duduk satu bangku, satu orang, agar tidak ada yang menyontek pekerjaan teman lainnya dan bersikap jujur serta adil. Selain menilai secara individu, saya juga akan menilai secara kelompok dengan cara melakukan presentasi pada tiap kelompok. Dengan demikian, kita sebagai guru akan mengetahui pemahaman siswa secara individu maupun pemahaman siswa terhadap kelompok terkait materi yang kita berikan. Untuk memperkuat dan memperluas wawasan peserta didik, saya akan membahas ulang materi tersebut secara lebih rinci dan lebih dalam agar siswa dapat memahaminya secara lebih dalam juga. Tidak lupa sebagai seorang guru kita harus selalu memberikan motivasi atau dorongan-dorongan kepada siswa. Walaupun materi yang kita berikan tadi siswa tidak mengerjakan ataupun memahaminya secara optimal, tetapi kita harus memberikan apresiasi ataupun motivasi agar pada pembelajaran berikutnya siswa dapat berkembang secara lebih baik lagi dan berjalan dengan optimal. Sekian skenario model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang akan nantinya saya berikan kepada siswa SD kelas 5. Ingat, model pembelajaran tidak ada yang baik ataupun tidak ada yang buruk, semua tergantung pada kesesuaiannya. Yang dimaksud kesesuaian di sini ialah kesesuaian pada materi, kesesuaian pada fasilitas, kesesuaian pada prasarana, dan juga kesesuaian dalam kemampuan guru dalam mengajar. Guru di sini harus berperan penting dalam melaksanakan model pembelajaran tersebut. Sekian video yang dapat saya paparkan, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan-penjelasan yang kurang tepat ataupun salah. Saya Putu Devi Janisa Putri mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.